Jepang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satria Febrian. Nama saya Nur Esmiti Rasana. Nama saya Skaulia Rahman. Nama saya Rizky Sensia Lepas. Nama saya Zahra Aulia Rahman. Nama saya Ibnu Ibrahim. Latar belakang politik penjajahan Jepang. Pada awal abad ke-20, Jepang berusaha memperluas kekuasaannya di Asia dengan cara mengambil alih wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh bangsa Eropa. Jepang mulai melakukan ekspansi di Asia dengan menyerang Tiongkok pada tahun 1937 dalam Perang Tiongkok-Jepang kedua. Setelah itu, Jepang mulai menyerang wilayah-wilayah lain seperti Korea, Indochina, dan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Belanda seperti Indonesia. Dalam konteks Indonesia, Jepang telah lama memperlihatkan ketertarikannya. Pada tahun 1941, Jepang melakukan serangan ke Surabaya dan berhasil menguasai kota tersebut. Setelah itu, pada Maret 1942, Jepang berhasil menguasai seluruh wilayah Indonesia dari tangan Belanda dan menjadikannya sebagai salah satu wilayah jajahan Jepang. Pemerintahan Jepang di Indonesia pada awalnya mengalami kesulitan karena adanya perlawanan dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Jepang mengadakan berbagai kebijakan untuk memperkuat posisinya di Indonesia, seperti mengembangkan ekonomi, memperbaiki infrastruktur, serta mendirikan berbagai organisasi-organisasi politik baru. Namun, pemerintahan Jepang di Indonesia tetap diwarnai oleh tindakan represif dan penindasan terhadap rakyat Indonesia yang menentang kebijakan Jepang. Selain itu, pemerintah Jepang juga memaksa rakyat Indonesia untuk bekerja sebagai buruh romusa atau kerja paksa dan sebagai tentara dalam perang yang dilakukan oleh Jepang. Selain Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, pemerintah Jepang di Indonesia pun runtuh. Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun, perjuangannya untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah tidak mudah dan memerlukan perjuangan yang gigih dari rakyat Indonesia. Tujuan politik penjajah Jepang di Indonesia pada masa pendudukan didasarkan pada kepentingan politik dan ekonomi Jepang di Asia. Pada umumnya, tujuan politik Jepang di Indonesia adalah untuk mengambil alih atas sumber daya alam dan ekonomi Indonesia, serta memperkuat posisi politiknya di Asia. Salah satu tujuan utama Jepang di Indonesia adalah untuk memperoleh bahan mentah yang dibutuhkan untuk mendukung perang Jepang di Asia. Indonesia kan kaya akan sumber daya alamnya nih, seperti minyak, karet, timah, tembaga, dan biji besi yang menjadi sasaran Jepang. Selain itu, Jepang juga berharap dapat memperoleh dukungan politik dari rakyat Indonesia dengan memperkuat posisinya di Asia dengan memperluas wilayah kekuasaannya. Selain kepentingan ekonomi dan politik, ada juga tujuan ideologis yang menjadi alasan Jepang ingin menguasai Indonesia. Jepang ingin menunjukkan kekuatannya sebagai negara Asia dan menjadi pemimpin Asia di masa depan. Jepang juga memiliki pandangan bahwa Asia harus bersatu dan menentang pengaruh Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Asia. Oleh karena itu, Jepang berharap bahwa dengan mengambil alih kendali atas wilayah Indonesia, mereka dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin Asia dan membangun kesatuan Asia di masa depan. Namun meskipun memiliki tujuan-tujuan politik yang jelas, pemerintahan Jepang di Indonesia pada akhirnya tidak berhasil membangun dukungan yang kuat dari rakyat Indonesia dan mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Setelah itu, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan Jepang harus menarik pasukannya dari Indonesia. Struktur pemerintahan era penjajahan Jepang. Struktur pemerintahan di Indonesia diubah sesuai keinginan Jepang. Misalnya, desa disebut ku, kecamatan disebut so, kawedanan disebut gun, kota praja disebut sei atau shi, kabupaten disebutkan, dan karesidenan disebut shiu atau shiu. Dalam bidang politik, Jepang menerapkan beberapa kebijakan antara lain 1. Melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Yang kedua, struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang, misalnya desa dengan ku, kecamatan dengan so, kawedanan dengan gun, kota praja dengan shi, kabupaten dengan ken,
dan keresidenan dengan Shiyu. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat yang ditunjukkan pada Kaisar Jepang Tenno Heika. Yang ketiga, melakukan seikirei setiap upacara bendera, yaitu penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukkan badan 90 derajat untuk Kaisar Jepang Tenno Heika. Yang keempat, pembentukan pasukan militer AU dan AD dan semi-militer Angkatan Darat yang meliputi Jawa, Madura berpusat di Batavia. Sementara itu, di Sumatera berpusat di Bukit Tinggi. Angkatan lautnya membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian. Sebagai pusatnya di ujung pandang. Pemerintahan itu berada di bawah pimpinan Panglima. Yang kelima, penghapusan segala bentuk organisasi di Indonesia dan munculnya organisasi pembentukan Jepang sebagai alat propaganda. Tuan-tuan, nyonya-nyonya, diminta menghadap ke arah Istana Tokyo. Yo hai. Segeret. Lore. Mengening pencipta untuk berterima kasih. Jepang merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia sejak tahun 1942 sampai dengan 1945. Selama menjajah Indonesia, Jepang sempat membentuk berbagai organisasi militer. Badan-badan militer yang dibentuk oleh Jepang semata-mata hanya karena kondisi militer Jepang yang semakin terdesak dalam menghadapi perang Pasifik. Oleh sebab itu, Jepang mulai melatih para pemuda Indonesia. Jepang memberlakukan pemerintahan militer di Indonesia, di mana wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi serangan tentara sekutu. Pemerintahan militer, Jepang juga membuat pemerintahan sipil pastinya. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27, yaitu tentang pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 27, seluruh Pulau Jawa dan Madura dibagi menjadi tingkatan berikut. Kesimpulannya adalah bahwa Jepang menggunakan kekuasaan militer dan politiknya untuk mengeksploitasi negara-negara yang mereka jajah dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya dan pengaruh di kawasan tersebut. Kebijakan Jepang selama masa penjajahan seringkali brutal dan kejam dengan tindakan seperti pemaksaan kerja paksa, penganiayaan, dan kejahatan perang yang melibatkan penggunaan senjata biologis dan kimia. Dalam banyak kasus, kebijakan penjajahan Jepang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan bagi penduduk lokal, serta menimbulkan trauma dan luka yang masih dirasakan hingga saat ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua aspek dari masa penjajahan Jepang itu negatif. Misalnya, Jepang membangun infrastruktur dan membuka beberapa kesempatan pendidikan bagi penduduk lokal. Namun, dampak positif ini seringkali diimbangi oleh kebijakan yang lebih merugikan. Secara keseluruhan, materi politik penjajahan Jepang menunjukkan betapa pentingnya menjaga kedaulatan dan integritas nasional serta menghormati hak asasi manusia. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa pelanggaran hak asasi manusia dan eksploitasi tidak dapat dibenarkan dalam situasi apapun, dan bahwa kita harus belajar dari kesalahan masa lalu untuk memastikan bahwa hal-hal yang sama tidak akan terjadi lagi di masa depan. Sekian video pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.